Halo sobat-sobat ilmiah, selamat datang di channel Bimbel Rumah Ilmiah. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 7 tentang pengurangan bilangan bulat bagian pertama. Nah sobat, pada bagian pertama ada kalimat matematika seperti ini nih yang saya kotakin merah. Ada kalimat matematika 4 ditambah titik-titik-titik sama dengan 6. Nah, titik-titik ini gimana cara kita tahunya? Ya, di sini ada penjelasannya. Untuk memperoleh suatu bilangan yang jika ditambah 4, yaitu yang titik-titik ini ya, yang jika ditambah 4 akan menghasilkan 6, dapat ditentukan dengan cara menghitung. Yaitu cara gimana? Caranya adalah 6 kurang 4. 6 kurang 4 berapa sobat? Masih muda ya. 6 kurang 4 adalah 2. Sekarang saya mau menggunakan garis bilangan. Gimana jika kita menggunakan garis bilangan 6 kurang 4? Ya, ini misal di sini saya 0, sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, gimana jika 6 kurang 4? Pertama, kita dari 0 ke 6 dulu ya. Ke 6 terlebih dahulu. Ke 6 terlebih dahulu. Oke, sudah ke 6. Lalu akan dikurang oleh 4. Berarti kalau dikurang 4, ke kanan apa ke kiri? Ke kiri, ya enggak? Kan kalau 6 ya ke kanan, gara-gara 6-nya positif. Nanti kalau dikurang 4, nanti dia akan ke kiri sebanyak 4 kali. Ya berarti kita hitungnya dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Berarti nanti akan berhenti di angka 2. Ya, ini saya kasih penjelasan. Yang ini tuh adalah 6, yang biru, yang merah adalah kurang 4. Ya, berarti dari sini kita bisa menyimpulkan apa? Jika 6 dikurang 4 itu sama aja kayak apa sih? 6 dikurang 4 itu sebenarnya sama aja kayak 6 ditambah negatif 4. Kenapa seperti itu? Di sini lihat, jika menggunakan garis bilangan, pertama kita ke angka 6. 6 yang positif, berarti ke kanan sebanyak 6 kali. Lalu akan ditambah negatif. Kalau ditambah negatif, dia bukan ke kanan, dia akan ke kiri. Karena negatif itu nilainya ke kiri nanti ya. Kiri sebanyak berapa kali? 4 kali, karena nanti ini negatif 4. Sebanyak 4 kali, berarti nanti hasilnya 2. Ya, jadi itu untuk bagian pertama ya sobat. Berarti 4 ditambah titik-titik sama dengan 6 adalah, jawabannya adalah 2. Itu untuk bagian pertama. Nah sobat, pada bagian kedua ada kalimat matematika seperti ini lagi nih. Titik-titik-titik ditambah negatif 2 sama dengan 4. Dan ada penjelasannya. Untuk memperoleh suatu bilangan, bilangannya ini adalah titik-titik, yang ditambah negatif 2 akan menghasilkan 4. Ya, kita dapat menentukannya dengan cara menghitung, yaitu adalah caranya 4 dikurang negatif 2. Dan pertanyaannya, 4 dikurang negatif 2 itu sama dengan berapa sobat? Di sini lihat, 4 dikurang negatif 2. Sobat harus ingat ya, kalau ada min ketemu min seperti ini, sobat harus cepat merespon otaknya. Kalau ada min ketemu min seperti ini, dibatasi oleh tanda kurung, dia akan jadi plus. Karena min ini akan dikali, min dikali min. Ya, kita tahu ya, jika negatif kan negatif hasilnya positif. Nanti ini akan sama dengan 4 ditambah 2. 4 ditambah 2 berapa sobat? Ya udah, 4 tambah 2 adalah 6. Oke, mungkin sobat bingung kenapa bisa ada 4 dikurang negatif 2. Ya jadi 4 tambah 2. Saya akan menjelaskan ya. Saya akan tulis dulu ininya. Titik-titik-titik ditambah oleh negatif 2 sama dengan 4. Oke, yang mau kita cari kan titik-titiknya ya. Ya. Di sini misal titik-titik ini saya kasih nilai A, huruf A ya, huruf A. Kita mau mencari huruf A sama dengan berapa ya sobat? Jika sobat tahu kan misal ada tambah-tambahan 2 tambah 2 sama dengan berapa? 4. Nah, dia sama dengan berapa gitu kan ya. Jadi nanti kita mau cari A sama dengan berapa ya. Tapi masalahnya di sini apa? Masalahnya di sini A punya teman. A punya teman adalah negatif 2. Dan kita harus menghilangkan temannya. Gimana kita menghilangkan temannya? Lihat,
lawannya negatif 2 apa? Positif 2. Ya, lawannya kali 2 adalah bagi 2. Tapi di sini lawannya negatif 2 adalah positif 2. Berarti nanti kita akan tambah 2. Ya, di sini lihat, karena ada tanda sama dengan, ruas sebelah kiri kita tambah 2, ruas sebelah kanan juga mau dong. Sama dengan itu harus adil sobat. Kiri diperlakukan yang sama dengan yang kanan. Berarti nanti 4 juga akan ditambah oleh 2. Di sini A akan sama dengan berapa? Di sini lihat, negatif 2 tambah 2. Negatif tambah positif, mereka berantem. Cara dikurang, 2 kurang 2 ya udah 0. A tambah 0 ya udah, hasil tetap A. Ya sobat tidak usah bingung ya. Segala sesuatu ditambah 0 adalah bilangan itu sendiri ya. Dan sisa 4 tambah 2 adalah 6 ya. Jadi dapatnya 6 ya sobat. Sama ya caranya. Oke, sekarang saya akan menggambar garis bilangan. Ya. Saya akan menggambar garis bilangan seperti ini ya. Saya gambar garis bilangan di sampingnya deh ya. Nah, misalnya di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Pertama kita mau kerjakan ini ya. Nah, kita 4 ya. Jika 4 dia positif negatif, karena 4 positif berarti ke kanan sebanyak berapa kali? Sebanyak 4 kali ya. Sini 4 ya. Lalu dikurang oleh negatif 2. Karena dikurang oleh negatif 2, mereka akan jadi plus ya. Artinya ya, kalau ingin ketemu seperti ini, mereka akan nanti jadi plus, akan ditambah ya. Dikurang negatif 2 ya, jadi akan tambah 2. Jika tambah 2 ke kanan apa ke kiri sobat? Ke kanan ya. Tambah 2 akan ke kanan ya. Dari 4 ini ke kanan sebanyak 2 kali. Ini tambah 2 ya. Jadi nanti 4 tambah 2 ini akan hasil akhirnya berapa? Akan ketemu di angka 6. Jadi seperti itu ya sobat. Untuk bagian kedua ada kalimat matematika titik-titik-titik tambah negatif 2 sama dengan 4, dan titik-titik ini suatu bilangan itu adalah angka 6 ya. Jika kita ingat lagi ya ke konsep penjumlahan bilangan bulat, positif tambah negatif hasilnya tergantung lebih besar siapa. Karena lebih besar 6 daripada 2, 6-nya positif hasilnya positif. Cara dikurang, kurang itu pasti besar kurang kecil. Besar kurang kecil ya, 6 kurang 2, berapa 6 kurang 2? Adalah 4 ya. Berarti kalimat matematika ini sudah kita isi dengan benar sobat. Itu untuk bagian kedua. Oke sobat, pada bagian ketiga saya akan menyimpulkan dari penjelasan kedua uraian yang sudah kita bahas di bagian pertama dan bagian kedua ya. Jadi berdasarkan dua uraian tersebut ya, diperoleh hubungan bahwa apa? Kalau kita mengurangi suatu bilangan, itu sama artinya kita menambah dengan lawan pengurangnya ya. Jadi jika kita mengurangi bilangan, kita juga bisa pakai tambah, tapi harus dengan lawan pengurangnya. Contoh, misalnya ada 10 dikurang 7. Ini kan pakai tanda kurang juga kita langsung bisa ya, jadi hasil 3. Cuma kita mau coba pakai tambah, berarti nanti 10 akan ditambah dengan lawan pengurangnya. Di sini karena dikurang 7, lawannya 7 adalah apa? Negatif 7 ya. Lawannya positif 7 adalah negatif 7. Berarti nanti akan 10 ditambah oleh negatif 7. Nanti akan sama dengan berapa ya? Positif tambah negatif, hasil tergantung. Karena lebih besar positif, hasilnya positif. Cara dikurang 10 dikurang 7, hasilnya adalah 3 ya. Seperti ini ya, ujung-ujungnya juga cara dikurang ya sobat. Cuma kita juga bisa merubah tanda kurang ini jadi tanda tambah, tapi ingat pengurangnya harus diganti dengan lawannya. Kalau pengurangnya 7, lawannya adalah positif 7. Contoh lagi, ada soal 13 dikurang 5 ya. Ini sebenarnya gampang ya, jika besar kurang kecil kita bisa langsung kerjain, tapi tidak apa-apa ya. Kita coba pakai tanda tambah. Jadi 13 akan ditambah berapa? Di sini lihat, pengurangnya adalah 5, lawannya positif 5 adalah negatif 5 ya. Berarti 13 tambah negatif 5, positif tambah negatif hasilnya tergantung.
karena lebih besar positif, hasil positif. Cara dikurang, 13 kurang 5 berapa? 13 kurang 5 adalah 8. Nah, sekarang bisa ada soal seperti ini. 8 dikurang 15 sama dengan berapa? Nah, jika seperti ini gimana sobat? Kecil kurang besar. Kecil kurang besar kan tidak bisa ya sobat. Ya, jadi kita harus memakai tanda tambah untuk bantuan. Jadi nanti akan 8 ditambah. Di sini pengurangnya adalah 15. Karena pengurangnya positif 15, lawan pengurangnya adalah negatif 15. Nah, seperti ini ya. Kita bisa menambah dengan lawan pengurangnya. Ya, 8 ditambah negatif 15. Nah, jika seperti ini kan bisa positif tambah negatif, hasilnya tergantung. Karena lebih besar negatif, hasilnya nanti negatif. Tulis dulu tandanya. Cara dikurang, besar kurang kecil. Berarti 15 dikurang 8 adalah 7. Ya, jadi 8 dikurang 15 adalah hasilnya negatif 7 ya, dengan bantuan tanda tambah. Cuma nanti sobat, jika sudah kebiasaan seperti ini ya, sobat tidak perlu langsung lagi menulis seperti ini. Sobat bisa langsung tahu 8 kurang 15, walaupun tidak bisa, sobat langsung tahu hasil negatif karena ini kecil kurang besar, tidak bisa ya. Ini hanya untuk membantu di awal-awal saja jika sobat kebingungan, jika dapat pengurangan angka yang kecil dikurang angka yang lebih besar. Oke, satu contoh lagi ya. 23 dikurang 25. Nah, ini kan kecil kurang besar juga. Ya, berarti nanti akan gimana? 23 ditambah lawan pengurangnya. Lawan pengurangnya 25. Lawan 25, lawan positif 25 adalah negatif 25. Ya, seperti itu ya. Dan positif tambah negatif hasilnya tergantung. Karena lebih besar negatif, nanti hasilnya akan negatif. Ya, cara dikurang, besar kurang kecil. 23 sama 25 kan besaran 25. Jadi 25 kurang 23 adalah 2. Wah, itu ya sobat untuk bagian ketiga. Nah sobat, pada bagian keempat ini saya akan menyimpulkan ya dari yang sudah kita pelajari dari part 1, part 2, dan part 3. Ya, jadi ada pernyataan seperti ini. Untuk sembarang bilangan bulat misalnya ada dua bilangan bulat ya, A dan B ya. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B akan selalu berlaku ya. Di sini sobat jangan bingung ya, untuk sembarang bilangan bulat A dan B. Artinya A dan B itu bisa bilangan bulat apa aja, bahkan bisa yang sama. Misalnya A 2, B bisa 2 ya. A negatif 2, B bisa negatif 2, atau bisa beda. Misalnya A 3, B nya negatif 5 ya, bisa beda ya, bisa dua-dua positif, bisa dua-dua negatif, atau satu positif atau negatif. Kan dibilang untuk sembarang ya, selalu berlaku apa? Ada pernyataan seperti ini. Jika A dikurang oleh B akan sama aja kayak A ditambah oleh negatif B. Ya, di sini ya, ini dari yang part 3. Jika ada pengurangan bilangan bulat, bisa dilakukan dengan penjumlahan, tapi dijumlah dengan lawan pengurangnya. Di sini lihat A dikurang B. Ya, nanti akan A ditambah dengan lawan pengurangnya adalah positif B. Lawannya positif B adalah negatif B. Ya, jadi sobat jangan bingung ya, mau angka mau variabel juga bisa berlaku sama, positif negatif ya. Jika lawannya positif B, lawannya adalah negatif B. Lawannya negatif B adalah positif B. Seperti itu ya, namanya itu lawan pengurangnya. Itu untuk bagian keempat. Terima kasih ya telah menonton Sobat Ilmiah. Jika ada hal yang ingin sobat tanyakan, sobat boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian, serta subscribe juga channel Bimbel Rumah Ilmiah. Sampai jumpa di video berikutnya Sobat Ilmiah.